Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai slash comment handling ya. Jadi kita akan merapihkan codingan yang sudah kita buat di video sebelumnya terkait dengan slash comment ya, dimana kita akan merapihkan codingan bagian yang interaction create ini ya. Nah, namun sebelumnya ada yang ingin saya perbaiki terlebih dahulu dari codingan kita sebelumnya, yaitu di deploy comment ya. Nah, di sini ini ada sedikit yang perlu kita tambahkan. Jadi di dalam deploy comment ini, kita setelah menuliskan apa yang akan kita masukkan ke dalam rest-nya, itu kita harusnya di sini ya. Kita map dulu ya. Jadi di sini .map. Apa yang di map kita buat seperti ini, comment, kemudian comment dot to JSON ya. Nah, seperti ini harusnya gitu ya. Jadi kita keluarkan dulu dari slash comment buildernya. Kemudian tentu kita harus jalankan lagi ya deploy comment ini. Untuk run-nya kita berarti tinggal tulis npm run comment ya, karena kita sudah buat sebelumnya di package.json, yaitu yang ini ya. Jadi kita sudah buat script comment, kita tinggal tulis npm run comment. Nah, ini dia ya, kita lihat sudah successfully registered application comment. Jadi ini sekarang untuk yang dimasukkan ke servernya itu jauh lebih rapi ya. Selanjutnya kita akan coba buat slash comment handler ya, dimana yang paling pertama akan kita rapihkan paling pertama adalah yang bagian ini ya, client.on interaction create gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan fungsi yang ini ya, karena dia di sini kita bisa lihat dia bisa membaca event ya, event name-nya bisa kita baca yaitu interaction create. Nah, berarti ini kita akan buat satu file di dalam folder events, yaitu kita samakan nama filenya dengan nama eventnya, yaitu interaction create ya. Kita tulis interaction create.js. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah bikin file di sini. Pertama, tentu kita akan buat module .export ya. Jadi kita akan mengekspor apa yang ada di dalam sini nantinya gitu ya, dan dijalankan di dalam index.js, yaitu di sini ya, di dalam pengulangan dan pengkondisian berikut ini. Nah, di sini kita buat name-nya apa? Name-nya kita sesuaikan dengan nama filenya, yaitu interaction create atau sama dengan nama eventnya gitu ya. Tinggal kita tulis interaction create di sini. Kemudian kita akan jalankan di sini yaitu execute ya. Untuk menjalankan apa? Di sini kita akan menjalankan yang ini ya. Kita copy aja dulu yang ini. Kita copy ke eventnya. Nah, seperti ini. Kita rapihkan. Nah, di sini dia akan ngecek ya apakah interaction yang terjadi itu adalah sebuah komen gitu ya. Jika bukan maka return gitu ya. Tidak menjalankan apapun. Nah, di sini kita butuh satu parameter yaitu interaction. Ya, saya tulis di sini interaction. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya saya mau pisahkan yang ini ya. Yang ini kita pisahkan kemana? Kita buat di config sebuah handler untuk menghandle yang ini ya. Jadi di sini kan kebayang kalau misalkan sudah banyak sekali komen yang kita buat gitu ya. Kita buat saja sebuah file di dalam folder config namanya interaction handler ya. .js. Kita akan panggil collection ya.
Dari mana? Dari kita require ke discord.js. Nah, jadi ini punyanya discord.js, kita require collection-nya. Kemudian yang kita butuhkan adalah file system ya. Kita require dari fs ya. Require fs. Oke, selanjutnya yang akan saya buat adalah sebuah collection kosong ya. Di sini saya tulis saja nama collection-nya interactions misalkan. Kemudian di sini instantiate new collection ya. Nah, setelah ini saya akan baca file ya. Jadi nanti kita akan pisahkan satu persatu sama seperti dengan komen yang ini. Jadi kalau untuk ping nanti filenya berbeda gitu ya. Untuk info filenya berbeda gitu ya. Seperti itu. Jadi akan jauh lebih rapi dan juga codingannya itu sudah berbentuk atomik ya. Sehingga ketika akan ada perubahan, jika ada perubahan pada satu fungsi tertentu, maka di fungsi yang lain itu tidak akan terdampak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini saya tulis files sama dengan fs ya. Kemudian saya mau read dir sync ya. Kita baca dari directory yang mana gitu ya. Di sini saya akan buat sebuah folder ya di dalam comments. Ini mau di luar comments boleh, mau di dalam comments boleh gitu ya. Atau kalian mau nyimpannya dimanapun itu silakan saja. Hanya saja kan ini berhubungan dengan comments ya. Sehingga untuk mempermudah saya buat saja satu folder di dalam folder comments yaitu interaction ya. Kemudian di dalamnya saya akan buat beberapa file nantinya gitu ya. Yang pertama pastinya adalah ping.js ya. Jadi kalau ping di sini, yang ini kan dia hanya komen biasa ya, yaitu berbasis message. Kalau yang ini sudah berbasis interaction atau /comment gitu. Nanti kalaupun kalian misalkan merasa bahwa ini menjadi double, ya tinggal hapus saja salah satu gitu ya. Kalian mau gunakan yang mana gitu. Nah ini sebagai contoh saja, nanti saya akan bikin fungsi di sini untuk pingnya. Nah di sini saya lanjutkan terlebih dahulu. Jadi saya akan read dir sync kemana? Ini dari folder root ya. Jadi dari folder root kita masuk ke comments, berarti comments. Kemudian masuk ke interaction ya. Interactions. Nah, kemudian saya akan filter ya. Saya filter. Apa yang akan saya filter? Di sini saya buat fungsi saja. Yaitu file ya. Di mana filenya ini harus memiliki ekstensi .js ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita filter yang ada di dalam folder interactions, di mana kita akan mengambil seluruh file yang ada di dalam folder interaction tersebut, tapi dia harus ekstensinya .js gitu ya. Kemudian selanjutnya saya akan lakukan pengulangan ya. Kita buat for. Saya tulis const file of files. Nah, kita akan pecah isi dari files ini ya, yang tadinya itu terdiri dari beberapa file. Misalkan di sini saya punya ping.js, terus saya bikin lagi jadi ada satu lagi yaitu testing.js ya, karena kita sudah membuat /comment testing sebelumnya ya. Jadi ketika saya panggil di sini ya, isi dari variabel files ini adalah ping.js dan testing.js. Kemudian saya ulangi di sini ya, kita lakukan pengulangan menggunakan for. Untuk apa? Untuk memecah isi ini ya, kita ambil satu persatu filenya. Jadi saya mau ngambil ping.js saja, kemudian saya akan ambil testing.js saja nantinya gitu ya. Karena di sini dia hanya membaca nama filenya saja, ya, maka di sini saya akan mengambil filenya ya. Cara ngambilnya gimana? Kita buat satu variabel yaitu interaction. Kita require kemana? Kita require ke ya. Di sini kita gunakan backtick karena nanti kita akan gabungkan dengan variabel ya. Kita mundur satu folder ke folder root, masuk ke folder comments.
kemudian masuk ke folder interaction, kemudian kita akan ambil file apa gitu ya. Nah, karena kalau kita konsol di terminal, file ini akan berisi nama filenya, misalkan ping.js ataupun misalkan testing.js gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau masukkan file yang ini ya ke dalam collection ya, ke dalam collection interaction. Jadi di sini saya tulis interaction .set. Apa yang akan saya masukkan adalah di sini interaction .name. Jadi nanti di dalam interaction ini ya, di dalam ping.js itu kita nanti punya name, sama seperti ini ya. Sama seperti di dalam comments. Kita akan punya name dan juga punya apa yang akan kita eksekusi gitu nantinya. Nah, di sini selain name yang akan saya masukkan adalah interaction-nya gitu ya. Jadi key-nya itu adalah name-nya dan value-nya itu adalah apa yang diekspor dari ping.js ini nanti gitu ya. Seperti ini. Nah, nanti kita akan coba buat berarti setelah kita selesaikan yang ini. Ya, ini tinggal kita module.export sama dengan interactions. Nah, seperti ini ya. Ini sudah selesai. Jadi nanti ini kita akan panggil di event, berarti ya, kita kembali ke eventnya, yaitu interaction create.js, di mana kita akan panggil di sini ya. Kita panggil const interaction sama dengan require. Ini kita mundur ya. Mundur masuk ke config. Kemudian masuk ke interaction handler ya, yang tadi kita sudah buat. Nah, yang ini kita bisa hilangkan ya sekarang, karena pengecekannya itu sekarang ada di interaction handler-nya. Nah, yang ini kita hapus, kita cek dulu ya. Di sini if gitu. Ini untuk menghindari error nanti ke depannya. Ada nggak interactions yang dikirimkan oleh user? Misalkan /ping, itu ada nggak di dalam interaction handler, yang mana interaction handler ini nanti akan memanggil file dari folder interactions ya. Misalkan tidak ada ping di sini ya, saya tulis saja interaction.hash di sini ya, kita ngecek apakah ada. Yang dicek apa? Comment name tentunya gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada, ya sudah return saja gitu ya, tidak perlu mengeksekusi codingan berikutnya. Tapi kalau ada ya, di sini saya tinggal tulis interaction .get ya, yang di get adalah comment name-nya, kemudian kita akan execute interaction. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba ubah yang ping.js ini ya. Jadi yang ping.js ini kita akan sum. Jadi yang di dalam ping.js ini sama sebetulnya seperti ini gitu ya. Ini kita bisa copy saja. Ya. Kemudian kita ubah di sini untuk parameternya, dia tidak butuh message, arguments ataupun client, tapi dia hanya butuh satu, yaitu interaction. Ya. Nah, interaction ini, nah kemudian yang dieksekusi apa? Ini sama seperti sebelumnya, yaitu interaction.replay, kemudian pong, ya. Jadi di sini nanti kalau misalkan kita mau ubah, misalkan saya mau ping ini interaksinya diganti gitu ya. Jawabannya jadi misalkan pakai latensi misalkan. Nah, itu bisa gitu ya. Tinggal ubah di sini gitu ya. Kita tidak perlu cari-cari kemana lagi. Cari aja di folder comments, masuk ke interaction, di sini gitu ya untuk mengubahnya. Nah, untuk yang testing pun sama. Kita copy aja yang ini.
Kita ubah ini jadi testing ya. Nah, ini untuk mengetes slash comment aja gitu ya. Nah, kemudian di sini kemarin itu saya tulis this is testing slash comment gitu ya. Nah, seperti ini saja. Kita bedah lagi ya konsepnya seperti apa. Jadi konsepnya yang pertama itu kan ketika ada slash comment yang masuk ke botnya, dia akan di-handling di sini ya, interaction create. Kemudian di sini dia akan mengirimkan sebuah listener berupa function yang mana memiliki sebuah parameter yaitu interaction ya. Nah, di sini untuk baris yang 22 ini yaitu client.on interaction create, kemudian di sini mengirimkan listenernya, itu kita ubah atau masukkan ke sini ya. Jadi client.on event name ya, event.name, nanti itu event.name-nya diambil dari mana? Dari file ya, dari sebuah file di dalam folder events ya. Nah, di sini interaction. Nah, name-nya yang ini ya, interaction create gitu. Jadi ketika client.on interaction create, ini sama saja ya, interaction create, kemudian jalankan listenernya. Nah, ini ya listenernya. Ini sama saja. Dia ada sebuah function ya dengan sebuah parameter. Di sini parameternya args karena dia sifatnya general ya. Nah, di sini interaction. Nah, ini sama saja gitu ya. Nah, yang dieksekusi adalah apa? Yang dieksekusi adalah dari event.execute ya. Di mana dia membutuhkan parameter yaitu interaction nantinya. Nah, event.execute ini yang mana? Yang ada di dalam folder events file interaction create yang ini execute ya. Dia butuh satu parameter yang tadi dikirim adalah args. Di sini dia tangkap dengan nama interaction. Kemudian baru nih eksekusi. Yang mana yang dieksekusi? Yang ini ya. If not interaction is comment ya, return. Nah, ini dia eksekusi dulu yang ini ya. Ini sama. Kemudian kita lihat lagi, di sini dia mengambil comment name dari interaction. Nah, ini pun sama, kita mengambil comment name dari interaction. Nah, kemudian untuk bagian yang ini ya, supaya lebih rapi lagi, kita masukkan ke handling ya. Nah, di sini kita lihat yang di handling itu dari mana? Dari folder config file interaction handler ya. Nah, di sini interaction-nya itu kita ambil comment name kemudian dieksekusi ya dengan parameter interaction. Nah, yang ini gitu. Nah, kita masuk lagi ke sini ya. Kemudian nah di sini ini sebetulnya bisa saja gitu, kita tidak buat file satu persatu seperti ini. Langsung kita masukkan seperti ini ya, menggunakan if. Namun ini akan jadi sangat berantakan sekali gitu ya. Kalau misalkan slash comment-nya udah banyak banget gitu. Nah, kita masuk ke sini, kita sekarang adalah panggil collection. Kemudian kita akan membaca file. Jadi kita pecah satu persatu ke dalam file untuk yang bagian ini ya, if ini. Kita pisahkan jadi dua file yaitu ping dan testing ya. Nah, di sini ping dan testing. Kemudian kita panggil di dalam handlernya ya, di sini. Kita panggil dulu const file sama dengan fs read dirsing ya. Ke sini dia membacanya itu masuk ke comments, kemudian masuk ke interaction. Nah, ini kurang slash ya. Kurang slash. Nah, seperti ini harusnya. Kemudian kita filter file dengan ekstensi yaitu .js. Kemudian kita lakukan pengulangan ya. Kita pecah seluruh file yang sudah kita panggil, kita ulang satu-satu yaitu ping.js dulu, kemudian testing.js gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah collection di sini ya. Collection-nya yaitu interactions. Nah, ini yang kita kirimkan ya. Nah, interactions gitu ya. Di mana dia memiliki key yaitu name-nya. Name-nya diambil dari sini ya, di dalam ping-nya ada name, kemudian ping dan juga testing juga sama. Yang ini.
Kemudian value-nya adalah interaction itu sendiri atau filenya itu sendiri gitu ya. Nah, segini gitu yang dikirimkan. Nah, kemudian yang diekspor adalah collection-nya ya, interaction-nya. Bongkar lagi nih collection-nya ya. Nah, collection-nya yaitu interaction tadi. Kemudian kita cari nih, ada nggak di dalamnya itu komen yang isinya adalah ping misalkan gitu ya di sini. Nah, kalau misalkan ada, kemudian di sini tinggal lakukan eksekusi. Nah, execute ini yang mana? Execute ini adalah yang ada di dalam sini, gitu ya. Memang sedikit kompleks kalau kita perhatikan gitu ya, tapi ini sangat berguna sekali dari mulai kerapihan kode gitu ya, dari sisi skalabilitas nantinya ke depannya. Semakin besar produk bot kita, maka otomatis codingannya pun akan semakin banyak. Dengan bertambahnya codingan, maka otomatis dari sisi maintenance-nya akan jauh lebih susah lagi. Nah, ketika kita membuat atomic design seperti ini ya, yang istilahnya kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, maka ketika kita akan memperbaiki sesuatu, kita akan lebih mudah gitu ya. Nah, dan terakhir adalah kita hapus yang ini ya, karena kita sudah tidak gunakan lagi ya. Oke, sehingga untuk index.js-nya ini tetap ya, untuk codingannya hanya sedikit ya. Oke, kita akan coba jalankan botnya ya. Di sini npm run start ya, karena saya sudah buat script untuk menjalankan botnya yaitu start di sini ya. Nah, ini kalau mau menggunakan nodemon spasi titik itu sama saja, silahkan juga ya. Ini tergantung dari kalian saja enaknya menggunakan yang mana gitu ya. Nah, kita lihat sekarang botnya sudah online. Coba di sini ya, ini harusnya sudah berjalan seperti sebelumnya. Kalau saya tulis /ping, maka responnya adalah pong, dan saya tulis testing ya. Tadi saya ubah ya sedikit di sini untuk melihat perubahannya. Sebelumnya itu this is testing comment, sekarang this is testing /comment ya. Tadi saya ubah sedikit. Nah, ini dia ya teman-teman untuk /comment handlernya. Jadi sekarang codingan kita jauh lebih rapi ya, sehingga ketika ada suatu error nantinya ke depannya kita jauh lebih mudah untuk memaintain botnya ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.